Pernahkah kamu duduk sendirian di malam hari, lalu tiba-tiba muncul pertanyaan di kepalamu, kenapa aku percaya pada sesuatu yang bahkan tak pernah kulihat? Atau sebaliknya, kenapa aku harus percaya kalau ternyata dunia bisa berjalan dengan logika tanpa harus melibatkan hal-hal gaib? Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin sederhana, tapi dari situlah banyak orang mulai masuk ke dalam perjalanan panjang, perjalanan mempertanyakan agama. Bayangkan seorang anak kecil duduk di kelas agama di sekolah. Gurunya bercerita tentang surga yang indah, neraka yang menakutkan, dan Tuhan yang Maha Adil. Anak itu mendengarkan dengan mata berbinar, tapi kemudian dia pulang ke rumah, melihat ayahnya yang taat berdoa setiap hari. Tetap jatuh miskin, tetap sakit, tetap menderita. Dalam kepalanya tumbuh satu pertanyaan, kalau Tuhan benar-benar adil, kenapa orang baik bisa menderita dan orang jahat justru hidup mewah? Pertanyaan kecil ini adalah bibit, dan bibit ini pada sebagian orang akan tumbuh menjadi pohon keraguan yang besar. Banyak orang tidak percaya agama bukan karena mereka tidak paham, tapi justru karena mereka terlalu dekat dengan agama. Ada yang tumbuh di keluarga sangat religius, setiap hari diajarkan untuk taat, tapi juga setiap hari merasakan kekerasan, dimarahi, bahkan dipukul atas nama Tuhan. Ada pula yang melihat pemuka agama, orang yang katanya suci, tapi diam-diam korupsi, berselingkuh, atau memanfaatkan jamaah demi uang. Kekecewaan inilah yang kemudian melahirkan kalimat getir. Kalau begini wajah agama, aku tidak butuh agama. Di sisi lain, ada juga yang meninggalkan agama bukan karena luka, tapi karena logika. Bayangkan, seorang mahasiswa masuk kuliah, belajar tentang Big Bang, evolusi, teori kuantum, semua itu punya data, punya bukti, dan bisa diuji. Lalu dia membandingkan kitab suci yang diajarkan sejak kecil dengan penjelasan ilmiah yang bisa dibuktikan. Dari situ, dia mulai bertanya, apakah agama hanyalah dongeng kuno, sedangkan sains adalah kebenaran? Bagi sebagian orang, jawaban itu jelas. Mereka lebih memilih sains. Tapi ada juga faktor lain, keinginan untuk bebas. Agama bagaimanapun penuh dengan aturan. Apa yang boleh dimakan, apa yang tidak. Bagaimana harus berpakaian, dan bagaimana harus bersikap. Bagi sebagian orang, aturan itu terasa seperti belenggu. Mereka merasa agama mengekang jati diri mereka, membatasi kreativitas, bahkan mengontrol kehidupan pribadi. Maka, untuk merasa bebas, mereka memilih meninggalkan agama. Hal lain yang sering jadi pemicu adalah perjumpaan dengan keberagaman. Bayangkan seseorang yang sejak kecil yakin agamanya paling benar, lalu dia merantau ke luar negeri, bertemu teman-teman baru yang berbeda agama dan berbeda budaya. Ternyata mereka baik, ramah, jujur, bahkan lebih tulus daripada orang-orang seagamanya sendiri. Saat itu muncul pertanyaan, kalau agamaku paling benar, kenapa orang di luar agamaku bisa lebih baik daripada aku? Pertanyaan ini bisa jadi awal dari keraguan yang mendalam.
Zaman sekarang, keraguan lebih mudah tumbuh karena ada internet. Dulu, kalau kita punya pertanyaan tentang agama, jawabannya terbatas. Guru, orang tua, atau ustadz. Tapi sekarang, sekali klik di YouTube atau forum diskusi, muncul ribuan argumen yang mengguncang keyakinan. Ada filsuf ateis yang pintar bicara, ada ilmu yang menolak agama, ada testimoni orang-orang yang merasa lebih damai setelah meninggalkan iman. Semua itu bisa jadi alasan baru untuk seseorang merasa, mungkin aku juga tidak butuh agama. Akhirnya, perjalanan ini tidak sama untuk setiap orang. Ada yang meninggalkan agama dan menjadi ateis, ada yang beralih ke spiritualitas lain tanpa institusi, ada juga yang tetap percaya pada Tuhan, tapi tidak lagi percaya pada agama formal. Mereka merasa agama adalah buatan manusia, penuh dengan politik, penuh dengan konflik, dan mereka memilih jalan mereka sendiri. Pertanyaannya sekarang, apakah salah jika seseorang tidak percaya agama? Mungkin jawabannya tergantung pada siapa yang melihat, dari sudut mana kita menilai. Tapi satu hal yang pasti, di balik setiap orang yang tidak percaya agama, ada sebuah cerita panjang. Bisa jadi luka, bisa jadi logika, bisa jadi pencarian jati diri. Dan ketika kita mau mendengarkan cerita itu, kita akan paham bahwa keputusan untuk meninggalkan agama bukanlah sesuatu yang sederhana. Itu adalah perjalanan batin yang kadang lebih dalam daripada yang bisa kita bayangkan. Percaya atau tidak percaya, pada akhirnya manusia hanya sedang mencari makna.